Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 terdiri dari saya Muhammad Rizky Asmal Siregar, Syarifain Harahap, Fisabila Mediana, dan Betari Kayana mengerjakan tugas kelompok manajemen resiko untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Budinar Mutiara. Identifikasi risiko. Pada aktiviti inisialisasi, yang pertama membentuk tim. Kondisi terkininya yaitu pembentukan tim berjalan lancar meski dalam keadaan pandemi COVID-19 karena dilakukan secara online. Kejadian tak terduganya yaitu kegagalan pada suatu atau lebih personil karena kondisi online sehingga personil tidak sesuai ekspektasi. Pencapaian tak terduganya, kendala dalam pembuatan proyek karena personil yang dibentuk bisa jadi kurang kompeten. Terus yang kedua yaitu identifikasi stakeholder. Kondisi terkininya, identifikasinya menjadi lebih sulit dalam keadaan pandemi ini karena harus melakukan wawancara dan mengurus berkas yang diperlukan secara online. Kejadian tak terduganya, kemungkinan terjadi masalah koneksi internet dalam melakukan wawancara secara online sehingga menjadi terhambat. Pencapaian tak terduganya yaitu menjadi kurang maksimal yang menyebabkan waktu pembuatan proyek jadi terhambat. Jadi kemungkinan tidak sesuai target dalam skop. Yang kedua, perencanaan. Pertama, membuat skop proyek. Kondisi terkininya yaitu pembuatan skop berjalan lancar meski dalam keadaan pandemi karena dilakukan secara langsung. Kejadian tak terduganya bisa jadi memungkinkan terpapar virus COVID-19 karena harus berdiskusi secara langsung. Pencapaian tak terduga yaitu salah satu personil bisa jadi terpapar penyakit sehingga durasi pembuatan proyek jadi terhambat. Terus analisis, itu ada analisis fungsional dan non-fungsional. Kondisi terkininya yaitu analisis kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional berjalan lancar karena dilakukan secara online. Kejadiannya tak terduga, analisis fungsional dan non-fungsional bisa jadi terjadi kegagalan dalam menganalisis kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional karena diskusi dilakukan secara online dan kemungkinan koneksi internet yang kurang memadai. Pencapaian tak terduganya yaitu dalam melakukan analisis fungsional dan non-fungsional, pembuatan proyek menjadi terhambat karena harus melakukan diskusi ulang dalam membahas analisis kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaiannya. Hal ini bisa jadi tidak sesuai target dalam skop. Selanjutnya, analisis model. Yang pertama, membuat IRD. Membuat IRD berjalan lancar karena dilakukan secara online. Kejadian tak terduganya bisa jadi terjadinya miskomunikasi perubahan spesifikasi IRD karena kemungkinan permasalahan koneksi internet yang bisa menghambat proses diskusi. Pencapaian tak terduganya yaitu penyelesaian pembuatan IRD dalam proyek menjadi terhambat karena harus melakukan diskusi ulang, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, pembuatan activity diagram. Kondisi terkininya yaitu berjalan lancar karena dilakukan secara online. Kejadian tak terduganya yaitu bisa jadi kesalahan miskomunikasi dalam pembuatan activity diagram dan permasalahan koneksi internet yang menghambat proses diskusi. Sama seperti IRD tadi, pencapaian tak terduganya itu menjadi terhambat karena harus melakukan diskusi ulang sehingga memerlukan waktu lama dalam penyelesaiannya. Untuk pembuatan use case, kondisi terkininya berjalan lancar karena dilakukan secara online. Kejadian tak terduganya bisa jadi adanya kesalahan miskomunikasi dalam pembuatan use case karena kemungkinan permasalahan koneksi internet yang bisa menghambat proses diskusi. Pencapaian tak terduganya kurang lebih sama seperti pembuatan IRD dan activity diagram, yaitu bisa jadi menjadi terhambat karena harus melakukan diskusi ulang sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, desain. Ada desain antarmuka, homepage,
admin, dan psikolog. Untuk desain antarmuka homepage itu kondisi terkininya yaitu berjalan lancar karena dilakukan secara online. Kejadian tak terduganya mendesain antarmuka homepage yang kurang tepat karena dilakukan diskusi secara online. Pencapaian tak terduganya yaitu desain antarmuka homepage tidak sesuai ekspektasi sehingga harus melakukan diskusi ulang ataupun mendesain ulang. Hal ini membuat waktu penyelesaian proyek menjadi lebih lama. Untuk desain muka antar admin berjalan lancar karena dilakukan secara online. Mendesain kejadian tak terduganya, mendesain antar muka admin menjadi kurang tepat karena dilakukan diskusi secara online. Bisa terjadi miskomunikasi. Terus untuk pencapaian tak terduganya yaitu desain antar muka admin tidak sesuai ekspektasi, sama seperti desain muka homepage tadi, karena harus melakukan diskusi ulang ataupun mendesain ulang. Hal ini membuat waktu penyelesaian proyek menjadi lebih lama. Untuk desain muka antar psikolog dan pengguna kurang lebih sama seperti desain antar muka admin dan homepage. Selanjutnya implementasi pembuatan basis data oleh programmer. Itu kondisi terkininya berjalan lancar karena dilakukan secara online. Kejadian tak terduganya kemungkinan personil sakit dapat mempengaruhi pada pembuatan database. Terus pencapaian tak terduganya, personil yang bertanggung jawab dalam pembuatan database harus digantikan dengan personil lain. Selanjutnya ada coding fungsional oleh programmer. Kondisi terkininya yaitu coding fungsional berjalan lancar karena dilakukan secara online oleh programmer itu sendiri. Kejadian tak terduganya yaitu personil bisa jadi sakit dan dapat mempengaruhi ketika melakukan coding dan bisa jadi permasalahan koneksi internet yang bisa menghambat proses diskusi. Pencapaian tak terduganya yaitu pengkodean modul lebih lama dari yang diharapkan dan personil yang sakit harus digantikan sementara oleh personil lain. Selanjutnya integrasi sistem. Integrasi sistem kondisi terkininya yaitu berjalan lancar karena dilakukan secara online. Kejadian tak terduganya bisa jadi salah satu personil mengalami internet down atau koneksi jaringan internetnya karena dalam melakukan integrasi sistem sehingga menghambat proses diskusi. Untuk pencapaian tak terduganya yaitu integrasi sistem menjadi lebih lama dari yang diharapkan sehingga waktu penyelesaian proyek menjadi tidak sesuai dengan target. Untuk pengujian aplikasi berjalan lancar karena dilakukan secara online. Terus kejadian tak terduganya bisa jadi terjadi miskomunikasi dalam pengujian dan koneksi internet yang kurang memadai. Untuk pencapaian tak terduganya, pengujian modul bisa jadi memperlihatkan ketidakefisienan dalam desain sehingga membuat hasil uji yang didapatkan tidak sesuai ekspektasi. Terus ketika melakukan perbaikan kesalahan itu lancar juga karena dilakukan secara online dan kejadian tak terduganya kurang lebih sama seperti melakukan pengujian aplikasi. Terus untuk pencapaian tak terduganya perbaikan kesalahan lebih lama dibandingkan yang diharapkan sehingga bisa jadi menghambat waktu penyelesaian proyek. Yang terakhir penerapan yaitu peluncuran sosialisasi dan aplikasi. Kondisi terkininya untuk penerapannya terakhir yaitu peluncuran dan sosialisasi aplikasi. Kondisi terkininya peluncuran dan sosialisasi aplikasi sedikit lebih sulit dalam keadaan pandemi karena harus dilakukan secara langsung. Kejadian tak terduganya kemungkinan terpapar virus karena harus dilakukan secara langsung. Pencapaian tak terduganya itu kemungkinan beberapa personil sakit karena sosialisasi yang dilakukan secara langsung. Selanjutnya ada map mapping. Di sini sesuai dengan WBS yaitu pembuatan aplikasi Klik Psikolog berbasis web. Terdapat 7 tahapan pada pengerjaan aplikasi tersebut. Yang pertama ada inisialisasi, yang kedua perencanaan, lalu selanjutnya analisis dan desain, lalu implementasi, pengujian dan penerapan. Untuk tahap inisialisasi di sini terdiri dari pembentukan tim dan identifikasi stakeholders. Selanjutnya pada tahap perencanaan
di sini proses pembuatan skop proyek. Untuk tahap analisis itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis sistem dan analisis model. Analisis sistem akan dibagi lagi dalam pembuatan analisis fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Untuk analisis model, di sini terdapat pembuatan ERD, pembuatan activity diagram, dan pembuatan use case diagram. Selanjutnya di tahap desain terdapat desain antarmuka, yaitu desain antarmuka homepage, desain antarmuka admin, desain antarmuka psikolog, desain antarmuka pengguna, dan desain antarmuka ruang obrolan. Setelah desain, masuk ke tahap implementasi, yaitu pembuatan backend dan integrasi sistem. Pada pembuatan backend, di situ dibagi lagi menjadi dua kegiatan, yaitu pembuatan database dan kegiatan coding fungsional. Selanjutnya setelah implementasi, yaitu pengujian. Proses pengujian dibagi juga menjadi dua, yaitu melakukan pengujian aplikasi, lalu setelahnya melakukan perbaikan kesalahan atau error pada aplikasi. Yang terakhir tahap penerapan, yaitu peluncuran dan sosialisasi aplikasi. Selanjutnya adalah mengakses atau menilai resiko. Membentuk tim. Kejadiannya adalah kegagalan pada suatu atau lebih personil karena kondisi online, sehingga personil tidak sesuai ekspektasi. Kemungkinan terjadinya 2 dan dampak yang dihasilkan juga 2, maka dari itu masih dikategorikan menjadi resiko yang sedang. Selanjutnya identifikasi stakeholder. Kejadiannya kemungkinan terjadinya masalah koneksi internet dalam melakukan wawancara secara online. Kemungkinan terjadinya 3 dan dampaknya 2. Masih dikategorikan menjadi resiko sedang karena masih bisa dilakukan wawancara ulang. Selanjutnya membuat skop proyek. Kejadiannya memungkinkan terpapar virus COVID-19 karena harus berdiskusi langsung. Resiko ini termasuk resiko ekstrim karena kemungkinan terjadinya tinggi yaitu 4 dan dampaknya 3. Selanjutnya analisis fungsional. Kejadiannya adalah kegagalan dalam menganalisis kebutuhan fungsional dikarenakan diskusi dilakukan secara online dan kemungkinan koneksi internet yang kurang memadai. Kemungkinan terjadinya 3 dan dampaknya 2, sehingga masih dalam kategori sedang. Selanjutnya analisis kebutuhan non-fungsional. Dengan kejadian kegagalan dalam menganalisis kebutuhan non-fungsional dikarenakan diskusi dilakukan secara online dan kemungkinan koneksi internet yang kurang memadai. Resiko ini juga masih dikategorikan dalam resiko sedang dengan kemungkinan terjadinya 3 dan dampaknya 2. Selanjutnya membuat IRD, activity diagram, dan use case. Dengan kejadian terjadinya kesalahan dan miscommunication dalam pembuatan model karena permasalahan koneksi internet yang bisa menghambat proses diskusi. Kemungkinan terjadinya 2 dan dampaknya 1, sehingga masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah desain antarmuka, yang dibagi menjadi 4, yaitu desain antarmuka homepage, admin, psikolog, dan pengguna. Kejadiannya yaitu mendesain antarmuka yang kurang tepat karena dilakukan diskusi secara online. Kemungkinan terjadinya 2 dan dampaknya 3, sehingga masih masuk dalam kategori resiko sedang. Selanjutnya pembuatan basis data oleh programmer. Kejadiannya yaitu personel sakit dapat mempengaruhi pada pembuatan database. Kemungkinan terjadinya 2 dan dampaknya 4. Masuk dalam kategori tinggi, karena pembuatan database sangat mempengaruhi pembangunan sistem ke depannya. Selanjutnya coding fungsional oleh programmer. Kejadiannya personel sakit dapat mempengaruhi ketika melakukan coding dan permasalahan koneksi internet yang bisa menghambat proses diskusi. Kemungkinan terjadinya 2 dan dampaknya 4, sehingga masuk dalam kategori resiko tinggi. Selanjutnya integrasi sistem. Dengan kejadian salah satu personil mengalami internet down ketika melakukan integrasi, sehingga menghambat proses diskusi. Kemungkinan terjadinya 3 dan dampaknya 1, sehingga masuk dalam kategori resiko rendah. Selanjutnya melakukan pengujian aplikasi. Kejadiannya terjadi miscommunication ketika melakukan diskusi pengujian aplikasi. Hal ini disebabkan masalah koneksi internet yang kurang memadai. Kemungkinan terjadinya 2 dan dampaknya 3, sehingga masih masuk dalam kategori resiko sedang. Selanjutnya melakukan perbaikan kesalahan atau error pada aplikasi. Kejadiannya terjadi miscommunication ketika melakukan diskusi dalam memperbaiki kesalahan. Hal ini disebabkan masalah koneksi internet yang kurang memadai. Kemungkinan terjadinya 2 dan dampaknya 3. Dan masuk dalam kategori resiko sedang. Terakhir adalah peluncuran dan sosialisasi aplikasi. Dengan kejadian memungkinkan terpapar virus COVID-19 karena harus sosialisasi langsung. Resiko ini tergolong ekstrim,
dengan kemungkinan terjadinya 4 dan dampaknya 4 yang tergolong tinggi. Saya akan menjelaskan tentang respon apa yang diberikan untuk resiko tersebut. Yang pertama ada membentuk tim. Kejadiannya yaitu kegagalan pada salah satu personil karena personil tidak sesuai ekspektasi. Respon yang diberikan yaitu mitigate karena risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikurangi dengan mencari personil yang berkompeten atau mengadakan pelatihan terhadap personil tersebut. Kemudian ada identifikasi stakeholders. Kejadiannya kemungkinan terjadi masalah koneksi internet dalam wawancara online. Responnya yaitu accept karena risiko tersebut tidak dapat dihindari dan dikurangi, maka kita harus menerimanya. Dikarenakan koneksi yang kurang memadai dari orang yang diwawancara. Kemudian ada scope proyek. Kejadiannya yaitu memungkinkan terpapar virus COVID-19 karena harus berdiskusi secara langsung. Respon yang diberikan yaitu mitigate karena risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikurangi dengan memakai masker, menerapkan physical distancing, dan selalu menjaga kebersihan seperti cuci tangan. Lalu ada analisis sistem. Analisis sistem ada dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kejadiannya yaitu kegagalan dalam menganalisis kebutuhan dikarenakan diskusi secara online dan koneksi internet yang kurang memadai. Respon yang diberikan yaitu mitigate karena risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikurangi dengan memastikan dengan sebelum melakukan diskusi online, tim harus memastikan koneksi internet yang dipakai stabil atau melakukan diskusi ulang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu ada analisis model yang terdiri dari membuat IRD, activity diagram, dan use case. Kejadiannya yaitu terjadi miscommunication dalam pembuatan karena permasalahan koneksi internet yang bisa menghambat proses diskusi. Respon yang diberikan yaitu mitigate karena risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikurangi dengan memastikan koneksi internet tersebut harus stabil atau melakukan diskusi secara ulang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam membuat analisis model. Lalu ada desain interface. Desain interface di sini ada interface homepage, admin, psikolog, dan pengguna. Nah, kejadiannya yaitu desain antarmuka yang kurang tepat karena dilakukan diskusi secara online. Nah, respon yang diberikan yaitu mitigate karena risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikurangi dengan melakukan diskusi ulang sehingga dan memastikan desain tersebut tepat sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ada pembuatan back-end. Di sini ada membuat basis data oleh programmer. Kejadiannya itu personil sakit dapat mempengaruhi pada pembuatan database. Nah, respon yang diberikan yaitu transfer, karena transfer adalah salah satu cara efektif dengan membayar orang lain. Jadi di sini kita dapat membayar orang lain untuk membuat database. Lalu ada juga coding fungsional oleh programmer. Kejadiannya sama, yaitu personil sakit dapat mempengaruhi ketika melakukan coding. Nah, respon yang diberikan yaitu transfer juga sama, karena kita dapat membayar orang lain untuk melakukan aktivitas tersebut, sehingga risiko dapat dikurangi. Lalu ada integrasi sistem. Kejadiannya yaitu salah satu personil mengalami internet down ketika melakukan integrasi sehingga menghambat proses diskusi. Nah, responnya itu mitigate juga. Nah, responnya itu mitigate karena risiko tersebut dapat dikurangi dengan memastikan internet yang dipakai oleh tim harus stabil sebelum melakukan integrasi sistem, sehingga tidak menghambat proses diskusi. Lalu ada pengujian. Di sini pengujian ada melakukan pengujian aplikasi dan melakukan perbaikan kesalahan pada aplikasi. Nah, kejadiannya itu terjadi miscommunication ketika melakukan diskusi dikarenakan
koneksi internet yang kurang memadai. Nah, respon yang diberikan yaitu mitigate, karena hal tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikurangi dengan melakukan diskusi secara ulang, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan pengujian. Lalu yang terakhir ada peluncuran dan sosialisasi aplikasi. Kejadiannya yaitu memungkinkan terpapar virus COVID-19 dikarenakan harus sosialisasi secara langsung. Respon yang diberikan yaitu mitigate, karena risiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikurangi dengan memakai masker, menerapkan physical distancing, dan selalu menjaga kebersihan seperti cuci tangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.